Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fani Nur Sabrina, saya dari kelas 10 TGC1, izin menjelaskan tentang networking model. Jadi di networking model ini kita akan menjelaskan tentang konsep TCP/IP model, encapsulation dan decapsulation, juga OSI layers model. Jadi konsep ini adalah jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses tukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana dari setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Jadi, bagaimana secara vendor-vendor ini saling terhubung, yaitu dengan adanya aturan, dan aturan itu adalah networking models. Untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia ada dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP models dan OSI model. Dan di tahun 1974, IBM membuat networking model yang bernama SNA atau System Architecture Network. Dan OSI model itu dibuat oleh Standard Region atau ISO, dan TCP/IP model dibuat oleh Department of Defense. Baik, lanjut kita bahas tentang TCP/IP yang ini, TCP/IP model. Di TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini kembali digunakan, meskipun yang paling sering digunakan dalam pembelajaran adalah UC model. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi dua bagian kecil yang disebut dengan layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri menjadi 4 layers, sedangkan OSI models itu terdiri dari 7 layers. Namun penerapan dalam real network, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Dan yang ini ada 4 layers, dibacanya dari bawah, 1 network access, 2 internet, 3 transfer, dan 4 application. Dan juga di yang 5 ini sama dari bawah, yang 1 physical, 2 data link, 3 network, 4 transport, dan 5 application. Baik, lanjut. Sekarang kita bahas tentang yang pertama, application, itu application layer. Di sini networking model adalah sebuah model atau referensi dalam mengembangkan dan pemahaman komunikasi data pada jaringan komputer. Secara sederhana, penjelasannya seperti ini, teman-teman. Jaringan komputer adalah sesuatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat-perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda, seperti router board, ada yang diproduksi oleh MikroTik dan Cisco, kemudian web browser ada yang dibuat oleh Google dan Mozilla, dan lain sebagainya. Dari hal-hal tersebut, disinilah fungsi networking model tersebut. Perannya adalah untuk memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer tersebut. Bagaimana caranya? Ini teman-teman. Caranya adalah dengan membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisiknya. Pada setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh pada komponen setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Dengan demikian, dapat kita sederhanakan bahwa tujuan utamanya networking model adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat yang biasa kita sebut dengan vendor atau protokol. Dan di application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contohnya, service dan co-application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan lain sebagainya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Baik, lanjut. Untuk TCP/IP
Transfer Layer ini, fungsi dari Transfer Layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Untuk Transfer Layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. TCP dan UDP adalah protokol jaringan yang mentransfer data melalui internet dari perangkat ke server web. UDP merupakan salah satu tipe protokol yang mempunyai karakteristik tidak berbasis koneksi. Dan jika dari TCP ini mengirimkan data ke web server, dan jika itu gagal, entah karena jaringan yang operator bagaimana, itu akan dikirim ulang, teman-teman. Dan sedangkan UDP ini dia akan berlamatan. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh Transfer Layer khususnya pada TCP yaitu adalah Error Recovery Mechanism. TCP digunakan untuk IP karena support error checking, dan UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Lanjut membahas TCP/IP atau Network Layer. Untuk Network Layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP itu sendiri adalah Internet Protocol, terdapat dalam network layer atau layer ketiga, digunakan untuk komunikasi antar perangkat jaringan. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Kita bahas yang pertama, yaitu addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Karena ininya setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Contohnya ini. Di komputer 1 itu memiliki IP 192.168.1.1. Sedangkan di komputer 2 itu memiliki alamat IP 192.168.1 dan .2. Meskipun ini berbeda, ini akan tetap bisa berkomunikasi karena memiliki nama atau alamat unik di jaringan itu. Lanjut kita bahas yang kedua, yaitu routing. Routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Ini ada di yang A, lalu si A ini akan mengirim seperti paket ya teman-teman, dikirim untuk yang terdekat ke address A, maka melewati pos 1 dan pos 2, dan begitupun yang B mencari yang terdekat. Dan TCP/IP, Data Link Layer, dan Physical Layer. Data Link Layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada Physical Layer. Physical Layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device, seperti perangkat ini ke perangkat ini menggunakan apa untuk dikirimnya, apakah wired atau wireless. Wireless itu kan tanpa kabel atau nirkabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik, sedangkan wired itu menggunakan kabel seperti kabel UTP seperti ini, dan untuk gelombang elektromagnetik itu seperti ini. Lanjut kita bahas ke salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu error detection. Seperti di transfer layer ini, dari klien ke web server itu mengirimkan sesuatu dan terjadi error, itu akan dicek oleh recovery ini, dan di data link ini menggunakan detection. Jadi dari sini, dari recovery ini akan dibantu oleh atau bekerjasama dengan detection ini. Dan address yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Lanjut kita membahas tentang encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu memproses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Jadi misalkan dari application layer ini hanya data, lalu dilanjutkan ke transfer layer, ditambahkanlah TCP header ini, dan proses ini disebut dengan segmen. Lalu lanjut lagi dari data TCP ini dilanjutkan ke network layer atau layer ketiga ini,
ditambahkan IP, dan proses ini dinamakan IP paket. Dan selanjutnya ditambahkan data link dari data link layer, dan ditambahkan TCP juga IP address di sini, ditambahkan data link header dan data link trailer, dan bisa disebut dengan frame. Lalu bagaimana dengan decapsulation? Decapsulation itu sebaliknya teman-teman, dari sini misalkan dari data link dari TCP itu menjadi data lagi. Kan dari encapsulation itu jika sudah semuanya itu akan berupa bit. Nah, dari bit ini oleh decapsulation ini akan diubah lagi menjadi data. Jadi secara singkatnya, encapsulation itu membuat atau mengolah data ini, dan decapsulation itu sebaliknya mengubah dari encapsulation ke decapsulation, dan decapsulation mengubah ke encapsulation. Baik, lanjut untuk OSI. Sekarang kita akan membahas tentang OSI model konsep. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP/IP lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun, OSI layer bisa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun sesuatu jaringan komputer sangatlah besar. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Untuk layer dari OSI model ini terdapat 7 lapisan layer pada OSI model OSI. Yang 1 application layer, 2 presentation layer, 3 session layer, 4 transport layer, 5 network layer, 6 data link layer, 7 physical layer. Dan untuk dari ini yang dengan TCP/IP itu hanya berbeda di application-nya saja teman-teman. Jadi di OSI model ini di application dipecah menjadi 3 lagi, ada application layer, presentation, dan session. Gitu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.